Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Kusnendi, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani 3 rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Mas Bagus. Gimana Mas? Kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah baik. Ya. Mas Bagus ini adalah seorang mahasantri di Pondok Pesantren Marsidik Wanantara ya. Dan sekaligus seorang mahasiswa semester 2 di perguruan tinggi negeri yang ada di Cirebon. Dan sebelah kiri saya ini ada Mas Ahmad. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah banget baik. Ya. Mas Ahmad ini sama ya sepertinya dengan Mas Bagus, seorang mahasantri, dan kebetulan ini sebuah adalah rekan saya di pesantren saya dulu. Dan di sebelah sini ada Mas Arif. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Nah, Mas Arif ini adalah seorang kebetulan kerja ya Mas ya. Iya. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin sharing ya kepada teman-teman sekalian terkait sistem akuntansi pemerintah pusat. Sebelumnya nih, saya ke Mas Bagus dulu nih. Mas Bagus pernah tahu nggak laporan keuangan? Pernah tahu. Kalau untuk lingkungannya laporan keuangan pemerintah itu pernah tahu nggak Mas? Iya pernah. 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 Nah, jadi laporan keuangan pemerintah itu teh adalah sub pembahasan kita pada kali ini Mas. Iya. Jadi di sistem akuntansi pemerintah pusat ini merupakan sebuah prosedur baik dilakukan secara manual atau terkomputerisasi. Itu mulai dari pengumpulan datanya, pencatatan, pengikhtisarannya, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Itu adalah nama sistem akuntansi pemerintah pusat. Dan sebenarnya sistem akuntansi pemerintah pusat ini terbagi menjadi 2 ya Mas. Dan yang pertama itu ada yang namanya sistem akuntansi instansi yang memiliki ibarat 2 subsistem atau 2 pembahasan atau 2 cabang. Yang pertama itu ada yang namanya sistem akuntansi keuangan atau disingkat dengan SAK, dan sistem informasi dan akuntansi barang milik negara atau disingkat dengan SIMAK BMN. Nah, di sistem akuntansi instansi ini dilaksanakan oleh seorang menteri atau ketua lembaga teknis selaku Chief Operational Officer atau COO. Dan yang kedua itu ada yang namanya sistem akuntansi bendahara umum negara atau disingkat dengan SABUN. Nah, SABUN sendiri itu dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Adapun SABUN ini memiliki 2 subsistem. Yang pertama yaitu sistem akuntansi pusat yang terdiri dari akuntansi umum atau disingkat dengan SAU, dan sistem akuntansi kas umum negara atau disingkat dengan SKUN. Dan ada beberapa sistem akuntansi yang lainnya yang mungkin tergabung dalam sistem akuntansi bendahara umum negara ini. Adapun yang melaksanakan SABUN ini adalah Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara, yaitu atau bisa disebut dengan Chief Financial Officer atau CFO. Dan sebelah kiri saya nih Mas Ahmad nih. Tentunya ya sistem akuntansi pemerintah pusat ini segala sesuatu yang ada di lingkungan pemerintah itu tentunya ada dasar hukumnya ketika diterapkan. Nah, untuk sistem akuntansi pemerintah pusat sendiri itu tentunya semua dasar hukum harus tergantung dalam UUD atau mengikuti Undang-Undang Dasar. Dan kemudian ada yang namanya PMK. PMK itu ada yang tahu nggak Mas kira-kira? Apa
Apa nggak tahu nih? Kurang tahu sih, Oh, Mas. kurang tahu. Ya, jadi kalau PMK itu namanya Peraturan Menteri Keuangan. Jadi peraturan yang memang dibuat sendiri oleh Menteri Keuangannya. Nah, dan di sini itu ada undang-undang penjelasan yang isinya itu penjelasan terkait informasi yang disampaikan dalam pelaporan keuangan pemerintah itu dapat memenuhi prinsip, dan prinsip laporan keuangan pemerintah itu ada dua, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dan sebenarnya ada undang-undang yang mengatur terkait laporan keuangan negara itu. Ada yang pertama itu namanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, ini yang menjadi dasar hukum di Indonesia terkait laporan keuangan. Khususnya untuk sistem akuntansinya ini, pelaporannya keuangan itu merujuk kepada tadi peraturan Menteri Keuangan. Nah, dan di kita ini ya, pemerintah peraturan Menteri Keuangannya itu nomor 213 atau PMK nomor 215 tahun 2016 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Jadi mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat itu memang ada peraturannya, mulai dari undang-undangnya ataupun dari peraturan Menteri Keuangannya sendiri. Adapun nih terkait dengan tujuannya, mungkin sebelumnya tujuannya saya ingin menyapa Mas Arif nih. Menurut Mas Arif sendiri tujuan dari SAPP itu apa sih, Mas? Kira-kira, Mas? Ya, sepengetahuan saya sih ya tentang apa tadi SAPP. Tujuan. Tujuan SAPP ya itu yang pertama menjaga aset, Iya, menjaga betul. aset pemerintahan. Yang kedua itu menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya. Itu Ya, memang sebagian sih memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Arif sendiri, yaitu tujuan adanya sistem akuntansi pemerintah pusat memang yang pertama adalah menjaga aset pemerintah pusat atau dan instansinya ya, Mas. Karena kan beberapa aset kan memang perlu dicatat ya, karena itu memang aset negara dan perlu dipublish dan dipertanggungjawabkan. Dan sebagai media informasi yang akurat terkait anggarannya, memang pemerintah pusat itu ya ini adalah salah satu tujuannya adanya sistem akuntansi pemerintah pusat itu. Dan sekaligus ya, ini yang mungkin tidak disebutkan oleh Mas Ahmad, tujuan dari SAPP itu sendiri menyediakan informasi yang dapat dipercaya terkait posisi keuangannya. Karena mau bagaimanapun keuangan negara adalah keuangan rakyat juga, jadi perlu dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, sebagai media informasi, sistem akuntansi pemerintah itu perlu adanya sifat yang dipercaya terkait posisi keuangannya, mau dari segi kecil, ruang lingkup kecil ataupun besar, pokoknya menyeluruh lah, semuanya harus dapat dipercaya. Dan yang terakhir mungkin informasi apa ya, tujuan SAPP sendiri itu sebagai informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, ataupun sekaligus dengan pengelolaan kegiatan ataupun keuangan pemerintah pusat secara efisien. Nah, ya mungkin itu adalah beberapa tujuan dari adanya sistem akuntansi pemerintah pusat ini. Nah, dari semuanya itu, karena kan laporan keuangan pemerintah itu tentunya ruang lingkupnya besar ya, maka ada alur penyusunannya sendiri nih, Mas, terkait laporan keuangan pemerintah pusat itu. Yang pertama itu dimulai dari satuan kerja. Satuan kerja di sini kita memberikan contoh satuan kerjanya itu adalah Dirjen Kekayaan Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Kebetulan di kota Cirebon sendiri itu di kantornya, terkait kantornya itu ada di Jalan Wahidin, Sukapura, Kejaksan, Kota Cirebon. Nah, itu adalah salah satu contoh satuan kerja yang ada di Kota Cirebon. Nah, lalu dimulai dari penyusunan laporan keuangan itu dimulai dari bawah, dari yaitu tadi yang saya sebutkan itu adalah satuan kerja yang ada di kota Madia, seperti Dirjen Kekayaan Negara tadi. Nah, lalu setelah dari kota itu dilempar ke Kanwil, kantor wilayah. Nah, karena Cirebon ini adalah termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat, maka kantor wilayahnya sendiri itu ada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Nah, lalu dari kantor wilayah diberikanlah atau dilempar kepada eselon 1. Nah, di sini eselon 1 sendiri itu adalah dirjennya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negaranya sendiri. Nah, lalu di atasnya ada kementeriannya sendiri. Nah, bukan kebetulan sih, memang Dirjen Kekayaan Negara ini ada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Indonesia, maka dari eselon 1 itu ke kementerian tersebut. Nah, lalu berhasillah atau menghasilkan beberapa laporan keuangan kementerian. Yang pertama itu ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca, ada laporan realisasi anggaran, dan yang terakhir mungkin catatan atas laporan keuangan. Lalu di sistem akuntansi bendahara umum negara sendiri itu ada laporan keuangannya, yaitu yang pertama ada laporan arus kas, ada laporan realisasi anggaran, ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca, dan juga ada catatan atas laporan keuangan. Adapun dari laporan tersebut sudah dijelaskan, mungkin ada di link YouTube yang mungkin nanti saya taruh di deskripsi, penjelasan dari dosen Ibu Arinal secara ringkasnya atau secara penuh sudah dibahas oleh Ibu Arinal. Lalu dari laporan keuangan yang dari SAI dengan SABUN ini dikonsolidasikan atau digabung. Nah, setelah digabung atau setelah dikonsolidasikan barulah diberikan kepada presiden. Nah, adapun laporan keuangan pemerintah pusat yang diberikan kepada presiden itu ada laporan realisasi anggaran, ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan sal, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, tadi yang saya sebutkan itu ada yang namanya Dirjen Kekayaan Negara. Nah, Dirjen Kekayaan Negara sendiri itu bagian daripada Kementerian Keuangan yang tentunya memiliki tugas ataupun fungsinya sendiri. Nah, saya lari ke Mas Ahmad sendiri nih. Kira-kira menurut Mas Ahmad nih, tahu nggak sih Dirjen Kekayaan ini? Cuman sedikit aja ya. Oh, Yang pertama itu memungut penerimaan negara. Mungkin itu aja pengetahuan saya. ya. Terima kasih Mas Ahmad. Ya, mungkin yang dikatakan oleh Mas Ahmad mungkin ada ya salah satunya lah di antara beberapa daripada tugas pokok ataupun fungsi daripada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Saya jelaskan kembali terkait tugas pokoknya. Yang pertama itu betul apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad tadi. Yang pertama itu adalah memungut penerimaan negara atau revenue collector. Fungsinya itu ya itu mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor,
cukai, dan PPh hasil tembakau, ataupun mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara. Yang kedua ada lagi Mas, tugas pokok daripada Dirjen Kekayaan Negara tersebut ada Community Protector sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang dalam negeri atau dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara, ataupun pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan ataupun meresahkan masyarakat, dan juga upaya perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang-barang yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Nah, yang ketiga adalah tugas daripada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini adalah trade facilitator atau sebagai fasilitas perdagangan dengan memberikan upaya strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekankan ekonomi biaya tinggi, menciptakan iklim perdagangan yang kondusif, serta mencegah terjadinya perdagangan ilegal. Nah, seperti yang kita tahu tuh Mas, biasanya ada barang-barang yang ilegal seperti handphone yang ilegal kan ada tuh, ataupun barang-barang makanan seperti yang sedang booming di kota Cirebon sendiri itu kemarin-kemarin ada yang rokok yang belum masuk bea cukai itu loh. Nah, itu adalah salah satu tugas pengawasan daripada Dirjen Kekayaan Negara atau Dirjen Bea Cukai lah. Dan yang terakhir mungkin ini adalah tugas pokok daripada Dirjen Kekayaan Negara, yaitu Industrial Assistance atau memberikan dukungan kepada industri dalam negeri untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang yang secara ilegal tadi, atau membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendukung peningkatan daya saing produk ekspor. Ya, mungkin itulah tugas pokok daripada Dirjen Kekayaan Negara yang mungkin menjadi penutup topik pada kesempatan kali ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing diskusi terkait sistem akuntansi pemerintah pusat. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Bagus, Mas Ahmad, dan Mas Arif. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan kita ke depan. Nanti barangkali kita mau bahas-bahas lagi terkait pembahasan yang lain atau isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mungkin kita bisa berbincang kembali ya Mas. Mungkin itu saja video dari saya terkait penjelasan sistem akuntansi sistem akuntansi pemerintah pusat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.